manusia kita dewasa kayak begini ya, itu satu hari kurang lebih sekitar, seingat saya sekitar 2000 sampai 2200 kilokalori. Artinya kalau Anda membatasi kalori sampai 1400, nanti Anda cuma makan 500-an something ya, maka sebenarnya tubuh Anda akan nge-recover. Syaratnya apa? Kasih bahan baku yang baik. Bahan baku yang baik untuk orang-orang yang kena autoimun apa? Salah satunya adalah bumbu. Dan salah yang terbaiknya adalah serai. Salah ketiganya apa? Berdamailah dengan badan Anda, jangan cemas. Ya, jangan cemas. Sebab cemas pasti bikin chaos lagi di badannya. Kakak saya sering mengeluh pada dadanya cepat lelah, tangan dan kakinya cepat terasa kemeng atau pegal. Jika menapak kakinya kadang tidak berasa. Itu doang, tidak ada pertanyaan. Dia nggak ada pertanyaan, cuma ngasih tahu kakaknya begitu gitu kan. Biasanya ada tulisan solusinya apa? Makan bawang-bawangan. Yang nanya ini makan bawang-bawangan. Bawang apa? Merah, putih. Makan rimpang tiap hari. Rimpang itu apa? Jahe, kunyit, temulawak, kencur. Dan jangan nyampah. Ya, jangan nyampah lagi. Semangka katanya pupuknya bahaya. Gimana dong? Ya, nggak gimana-gimana. Ya kalau kita mau kayak sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau kita mau nge-trace dari awal dan kita punya kelebihan rezeki, buy organic. Masalahnya nggak bisa kan? Tapi tenang aja Bu sekalian, kalau itu, produk itu ditumbuhkan di tanah, maka tanahnya sebenarnya sudah bisa jadi penyerap. Jadi sebenarnya kita nih, baik, saya cerita gini ya. Waktu saya memahami bahwa kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, bahwa dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Allah bilang apa? Allah bilang bahwa tubuh manusia diciptakan Allah dari apa? Dari tanah. Apa bedanya kalau kita dari air? Baik, air, contoh gini, ini ada air. Saya teteskan satu racun aja, satu tetes racun, maka racun tadi akan terabsorb, akan terserap dalam air. Artinya kalau air ini saya minum, maka besar kemungkinan saya segera akan teracuni, kan gitu. Makanya jarang orang ngeracuni, sebagian besar orang ngeracuni pakai air, karena cepat matinya. Nah, menariknya tanah itu kalau Bapak Ibu sekalian lihat, tanah itu sifat dia sebenarnya bukan melarutkan, tapi menyerap. Sifat tanah secara umum dia menyerap. Artinya apa? Tanahnya kita itu dilambangkan di mana? Di perut. Jadi makanan masuk diserap, serap, sehingga apa? Kalau Anda lihat, ya, ini sebenarnya fenomena yang kalau Anda nggak sadar tapi terjadi di zaman sekarang. Zaman 20 tahun yang lalu ya, Anda makan cabai, satu cabai pedesnya minta ampun loh. Betul? Sekarang yang biasa beli gorengan dikasih cabai tuh, nggak pedes, 2 nggak pedes, 3 kayak nggak ada rasanya cabai itu. Kenapa? Karena kan ditumbuh di tanah kan. Tanahnya sudah teracunin. Teracunin pertama dari apa? Dari pestisidanya. Teracunin kedua dari apa? Dari kotoran manusia yang nyampah. Akhirnya kotoran manusia tadi mengotori tanah itu lagi. Akhirnya apa? Hara pada tanah atau nutrisi pada tanah tidak bisa tumbuh dengan, atau tidak bisa memberikan efek pada si tumbuhan tadi. Makanya bunga nggak wangi lagi, cabai nggak pedas lagi. Gitu sebenarnya ceritanya tuh. Ya. Beda cerita kalau Anda pergi daerah pegunungan. Daerah pegunungan tuh mineral organik ya gedenya minta ampun. Jadi kalau Anda lagi sempat main ke Gunung Kidul sih enggak, kayak ke Merapi gitu kan, dan banyak buah-buah di sana, beli tuh. Makan tuh. Apalagi tumbuh di situ. Kenapa? Mineral organiknya tinggi banget dari letusan gunung. Ya, gitu ceritanya. Makanya rasa buah, misalkan buah semangka lah, di Gunung Merapi sama di Jakarta beda. Apalagi tanam di sekitar Karawang yang banyak pabrik misalkan itu kan, seperti itu. Beda rasanya. Bekasi apalagi? Gak usah dibahas kalau Bekasi. Ya gitu ya. Jadi itu. Mungkin nggak kebaca semua ya. Saya baca yang gampang-gampang aja ya. Berapa takaran ideal untuk minum sehari?
Ada rumusnya, tapi kalau dihitung juga mungkin Anda nggak ingat. Sehari kalau bisa Anda minum 2-3 liter air, bagusnya minta ampun. 2-3 liter ya sehari. Dan bagi Anda yang banyak masalah di badannya, ya, salah satu air terbaik produknya Allah yang bisa digunakan untuk mengikat logam berat. Jadi beras yang kita makan itu ada logam berat itu. Sayur yang kita makan ada logam beratnya. Sebagian besar ada logam berat, dan subhanallah pengikatnya dan asam aminonya atau enzimnya paling tinggi di produk minuman bernama air kelapa. Jadi kalau ada yang mau turun darah tingginya, minum aja air kelapa setiap hari. Air kelapa muda, maaf. Air kelapa muda setiap hari minum 1, enak Pak. Campur air, pekat banget itu. Air kelapa muda yang masih ingusan, daging itu kayak ingus itu, itu paling tinggi. Saya lupa nama itu. Pokoknya asam aminonya lah. Catatan saya lupa. Itu paling tinggi di situ. Kelapa hijau boleh, kelapa biasa boleh. Pokoknya yang masih ingusan. Minum aja 1 bulan 1 kelapa aja, tensinya bisa turun, kolesterol bisa turun, semua bisa turun. Syaratnya apa? Jangan nyampah. Apakah kurma yang ada di toko-toko sekarang sudah dikasih gula? Mungkin, saya nggak tahu karena saya tidak jual kurma. Kalau jambu biji itu dimakan bijinya boleh nggak? Boleh. Tapi saya belum dapat informasi bermanfaat atau tidak. Ada beberapa jenis buah yang memang saran saya makan sama bijinya. Duku makan sama bijinya, manggis makan sama bijinya, delima makan sama bijinya, anggur makan sama bijinya, duren makan sama bijinya, tapi gede. Dipisahin aja, dibikin kolak, tapi nggak usah pakai santan. Santan itu sebenarnya bagus. Nanti terus kalian mulai kenalan dengan santan, tapi tidak dipanaskan. Masalah santan itu kalau dipanaskan, kalau Anda minum santan, kasih madu, kasih jahe, enak. Namanya coconut milk, susu santan, bagus. Ya, dan disarankan memang. Jadi jangan khawatir juga. Berapa banyak? Ya secukupnya aja lah. Ya. Jadi susu santan itu sebenarnya saya baca, belum sempat saya tulis tentang cerita tentang air kelapa. Jadi susu santan itu atau santan itu kandungan lemaknya mirip sama ASI. Jadi kalau saya disodorin susu santan sama susu sapi, saya bukan susu santan. Santan lah ya. Seandainya saya di rumah, saya mandi hujan. Bagus untuk menghilangkan stres. Rebusan zuriat untuk promil, apakah boleh campur madu? Boleh aja. Apakah ada doa khusus saat minum buah zuriat? Tidak ada. Buah zuriat itu genusnya sama kayak kurma. Ngapain repot-repot banget beli buah zuriat? Kalau genusnya sama, maka kandungannya secara umum sama. Jadi kalau Anda pengen hamil, makanlah kurma. Repot beli buah zuriat. Betul? Makan aja kurma 7 butir sehari, karena genusnya sama. Saya udah baca. Jadi jangan makanya saya sering sampaikan, saya itu tipikal ya. Kalau Bapak Ibu sekalian, jangan sodori saya herbal tertentu untuk apa? Untuk apa ya? Jadi saya tipikalnya bukan orang yang kultus herbal. Ada zaitun, saya makan zaitun. Ada habatus sauda, saya makan habatus. Ada jahe, saya makan jahe. Kenapa? Semua produk Allah pasti lengkap elektronnya, titik. Dan makanlah secukupnya, nggak usah berlebihan. Wah, bagus banget makan herbalnya. Dari dulu long time ago, Mahkota Dewa booming, terus berubah lagi jadi apa-apa gitu kan, ngapain juga sama. Semua produk Allah pasti masih lengkap elektronnya, makan aja. Sekarang lagi buah zuriat, lagi heboh-hebohnya, sama kayak kurma, makan aja kurma.
Gak usah heboh-heboh dengan buah zuriat. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu mengkultuskan herbal. Ini nulis ini mungkin dokter, tulisannya nggak bagus. Untuk yang sedang program hamil, makanan apa yang saya sarankan? Baca di IG saya Promil JSR, ada 1-4, hashtagnya Promil JSR 1-4. Itu saya sudah maghrib jam berapa ya? 6 kurang dikit. Satu pertanyaan lagi ya. Maaf mungkin nggak terjawab semua, tapi mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwa Anda pengen hidup sehat. Ya, mudah-mudahan Allah menjadi saksinya. Dan ingat, kita semua akan bertanggung jawab dengan badan kita. Ya, artinya apa? Kalau kita zolimi badan kita dan akhir kehidupan kita bikin susah orang, zolim kita Pak Bu. Makanya saya sampaikan, jangan matinya kita bikin susah orang. Susah orang dengan apa? Dengan penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Jangan. Ngapain punya warisan banyak, harta banyak, tapi habis untuk ngobatin darah tingginya, kencing manis, yang itu bisa dicegah dengan cuma minum kunyit, minum jahe gitu-gitu doang. Ya. Dan kata kuncinya apa? Jaga